Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Mariska Lastaria, calon guru penggerak angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dihubungkan dengan modul-modul sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama. Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu guru yang hebat, coba amati gambar berikut ini. Apakah ada yang aneh dari gambar ini? Ya, di situ ada beragam hewan dengan segala keunikannya. Namun hewan-hewan yang beragam itu diberi tes ujian yang sama untuk naik atau memanjat pohon dengan alasan adil bagi semua. Dari gambar tersebut, saya sebagai seorang guru merasa seringkali saya melakukan hal tersebut kepada peserta didik di kelas saya yang sangat beragam. Namun, saya memberikan pembelajaran dan asesmen yang sama dengan alasan adil. Ibaratnya tidak mungkin mengajarkan seekor ikan naik pohon atau mengajarkan seekor gajah menyelam karena kondisi, kemampuan, dan tempat hidupnya yang berbeda-beda. Seperti juga peserta didik kita masing-masing. Untuk itu sudah seyogyanya kita sebagai guru harus mengenal peserta didik kita secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi pembelajaran yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar peserta didik. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak penjelasannya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik, gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dalam rangka mengakomodir dan menghargai perbedaan individu setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik adalah pribadi yang unik dan mereka memiliki bakat dan minat serta kecerdasan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, tidak adil rasanya jika guru mengajar di kelas hanya memberikan materi pembelajaran dan juga menilai peserta didik dengan cara yang sama untuk semua peserta didik yang beraneka ragam di kelasnya. Guru perlu memperhatikan perbedaan para peserta didik dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Guru perlu menyusun bahan ajar, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas baik yang dikerjakan di kelas maupun di rumah, dan asesmen penilaian akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran tersebut, minat, atau hal apa yang disukai oleh peserta didik dalam belajar. Dan bagaimana cara menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik kita. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan-persiapan yang baik. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi agar dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid baik dari segi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, baik bisa berupa konten, proses, maupun produk. Kita dapat mengategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek,
yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pengertian kesiapan belajar murid di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut terhadap materi pelajaran yang akan dibahas bersama-sama. Sedangkan minat ini memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka minati, hobi atau pelajaran apa yang mereka sukai. Tentunya diketahui minat ini dari para peserta didik karena tentu saja mereka akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik minat mereka masing-masing. Dan aspek yang terakhir adalah profil gaya belajar. Profil gaya belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Ada yang senang belajar dalam kelompok besar, ada yang senang berpasangan atau kelompok kecil, ada juga yang senang belajar secara individual. Di samping ini, panca indera juga memainkan peranan penting dalam belajar. Ada siswa yang dapat belajar lewat pendengaran saja, yang disebut dengan auditorik. Ada juga yang harus melihat gambar-gambar atau cukup melihat tulisan-tulisan saja, yaitu kita kenal sebagai gaya belajar visual. Namun ada pula peserta didik yang memahami pelajaran dengan cara bergerak, baik menggerakkan hanya sebagian dari tubuhnya atau seluruh tubuhnya, yaitu disebut dengan gaya belajar kinestetik. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, saya biasanya melakukan berbagai cara. Misalnya, mengamati perilaku murid-murid di dalam kelas. Kemudian saya mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid tersebut terkait dengan topik pembelajaran yang akan dipelajari. Saya juga mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua dan mengamati setiap murid ketika mereka menyelesaikan sebuah tugas atau sebuah aktivitas. Membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya menurut saya juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Lalu bisa didiskusikan dengan guru murid sebelumnya. Saya juga menggunakan berbagai penilaian diagnostik baik berupa kognitif maupun non-kognitif untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Terakhir, saya juga melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar murid. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi diferensiasi konten itu mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Yang kedua yaitu proses pembelajaran diferensiasi proses. Di sini membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi dari konten yang disiapkan. Untuk pembelajaran diferensiasi produk, strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan modul-modul guru penggerak yang sudah kita pelajari mulai dari modul 1.1 sampai modul 2.1 ini. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi di mana pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid. Lalu keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak adalah dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap suatu proses pembelajaran yang sudah dilalui bersama murid. Guru juga harus inovatif untuk membuat media pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid bersama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran dan yang berpihak pada murid melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Guru akan menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Lalu keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 yaitu budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sudah dipelajari dalam guru penggerak ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, salam dan bahagia.